Assalamualaikum, hai semuanya. Alhamdulillah kembali share lagi nih untuk aktivitas dan kegiatan sehari-hari sebagai ibu rumah tangga di rumah yang sangat sederhana. Apa kabar buat teman-teman semua? Semoga selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala urusan, dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Berhubung ini tuh udah sore, jadi langsung aja ini mau masak untuk persiapan makan malam nanti. Kalau biasanya sih ya, biasa-biasanya tuh ya, suka kadang aku itu masak untuk malam hari itu kayak sayuran itu biasanya kalau pas lagi masak di siang hari gitu kan untuk makan siang. Biasanya sih aku suka banyakin porsinya gitu ya, biar tahan sayurnya itu sampai ke malam hari. Jadi nanti sorenya itu tinggal masak lauknya aja lagi gitu ya teman-teman. Tapi di kali ini karena berhubung tadi siang itu aku nggak ada masak-masak, jadi alhasil sore inilah aku mulai masak-masak. Kenapa juga aku siangnya nggak masak ya teman-teman? Jadi aku tuh hari ini tuh ngerasa kayak kurang enak badan, rasa pengen demam gitu, dan pagi-pagi itu juga aku tuh bersin-bersin terus. Mungkin karena pengaruh aku itu hari pertama dapat tamu bulanan kali ya. Jadi kayaknya ada aja lah gitu ngaruhnya di badan gitu kan. Kadang sih juga aku kalau pas lagi dapat tamu bulanan itu suka sakit pinggang, kadang sakit kepala gitu kan, macem-macem lah. Nah tapi kali ini kayak rasa meriang gitu ya teman-teman. Jadi alhasil waktu jemput Ralin pulang sekolah itu makan siang aku sama Ralin pakai jalan pintas. Aku masak mie instan aja, buru-buru makan gitu ya siang itu, terus aku langsung bawa tidur siang. Dan alhamdulillahnya juga tuh ya Ralin ikut tidur siang juga kan. Jadi setelah tidur siang bangun sekitar jam setengah tigaan, terus mulai aku masak ya sekitar ini tuh sekitar jam 4-an lewat gitu. Karena alhamdulillah pas dibawa tidur siang, pas bangunnya itu rasa badan udah enakan banget ya teman-teman. Jadi makanya di sini baru deh aku mulai untuk masak-masak untuk makan malam. Nah ini yang aku masak itu sayur bening aja sih ya teman-teman, karena kan kebetulan juga waktu belanja mingguan kemarin aku tuh ada beli bahan-bahan sayur bening, itu emang belum ada aku masak. Jadi mau aku masak di sore ini aja. Ini tuh ada labu, gambas, sama kacang panjang, itu aja sih ya. Untuk sayur dedaunannya emang nggak pakai sih ya, soalnya juga waktu belanja kemarin itu aku nggak ada beli kayak sayur dedaunan seperti daun bayam gitu kan. Jadi ya udah, ini sayur beningnya pakai yang ada aja. Ini pun juga udah enak ya teman-teman. Karena kalau aku bikin sayur bening jangan sampai ketinggalan si labunya ya. Soalnya Ralin sama suami itu suka banget kalau sayur bening itu dipakein labu. Kadang suka labunya duluan tuh ya teman-teman, habis daripada sayur-sayur yang lainnya. Jadi di sini aku pakai labu, gambas, sama kacang panjang aja. Nah di sini untuk labunya juga aku nggak pakai semua sih ya. Kemarin itu beli labu itu sekitar 5.000 gitu. Jadi ya ini aku masaknya sore ini sekitar setengahnya aja. Soalnya juga kalau makan malam itu waktunya singkat kan ya teman-teman. Palingan kayak sayur-sayur kayak gini tuh, apalagi sayur bening kayak gini kan, nggak enak ya kalau dipanas-panasin gitu. Nanti untuk sayurannya kayak banyak banget gitu kan. Jadi makanya ya udahlah, nggak usah terlalu banyak gitu ya. Lagian juga bikin masakan kalau udah yang kayak berkuah gini itu tuh kayaknya enaknya dimakannya itu ya udah satu kali aja gitu kan kalau untuk si sayur bening ini. Jadi makanya ini nggak usah terlalu banyak. Ini juga aku nanti mau bikin sambal bawang gitu, tapi masih pakai tomat sih ya. Sambal bawang, terus itu aku mau goreng ayam tepung. Udah sih itu aja. Masak yang cepet-cepet aja lah ini tuh. Nah di sini singkat aja, untuk sayurannya udah aku cuci semua, terus itu untuk airnya juga udah aku panaskan ya di kompor. Ini untuk bawangnya aku cuman pakai bawang merah aja ya teman-teman. Pokoknya kalau setiap sayur bening, kalau aku itu cuman menggunakan bawang merah, nggak pakai bawang putih. Dan ini aku tambahin sama geprekan serai 1 batang. Udah itu aja sih. Paling nanti untuk bumbu perasanya kayak garam, gula, sama penyedap gitu-gitu aja sih. Karena memang kan untuk sayur bening ini
Kalau menurut aku ya, sayur yang paling simple kan, karena cemplang-cemplung aja gitu. Nah, di sini karena memang udah mendidih tuh ya untuk airnya, langsung aja aku masukin bawang beserta serehnya, dan yang pertama ini dimasukin labunya dulu sampai dianya empuk dulu, baru nanti disusul sama sayuran yang lainnya. Nah, selagi tuh ya nunggu si labunya itu empuk, ini aku mau kupas-kupas bawang dulu untuk aku buat sambal. Jadi ini aku buat sambalnya agak banyakkan aja biar tahan sampai 2-3 hari ke depan gitu. Nggak buat-buat sambal lagi karena kan buat sambal masak juga kan. Jadi kalau rada dibanyakin nggak apa-apa. Biasanya sih ini tuh ya sambal masak kayak gini tuh aku biasanya pakai terasi juga sih sedikit, dan aku tambahin bawang putih gitu satu ya teman-teman, supaya ada gurih-gurihnya gitu, karena kan kalau bawang putih itu dia kayak jadi bikin sensasi gurih gitu kan, jadi makanya ya udah aku masukin aja bawang putih 1 biji, udah cukup aja sih itu. Nah, di sini karena labunya tadi udah empuk, jadi langsung aku masukin aja untuk gambasnya duluan ya teman-teman. Kalau gambas kan agak lama dikit gitu ya kalau menurut aku matengnya, jadi gambas dulu aku masukin, terus lanjut bumbu-bumbu perasanya aku masukin juga, dan nanti terakhir kalau udah gambasnya mulai mateng baru nanti si kacang panjang aku masukin. Nah, kalau untuk kacang panjang juga sih nanti dimasukinnya nggak usah lama-lama, begitu kacang panjang nanti masuk langsung deh nanti dimatikan aja langsung untuk si api kompornya. Nah, ini nggak lupa ya aku rasain dulu untuk si sayur beningnya, takutnya keasinan atau ada yang kurang, tapi alhamdulillah itu tadi udah pas semua. Jadi ya udah aku tutup aja lagi untuk penutup pancinya. Dan lanjut lagi nih ya teman-teman, di sini aku mau bikin sambal. Ini mau aku ulek aja karena kalau pakai blender itu biasanya halus banget, dan kalau pakai chopper biasanya juga beda lah ya sama yang diulek. Jadi di sini tuh untuk sambalnya ini aku mau sensasinya tuh masih kasar-kasar gitu, dan tomatnya juga enggak yang hancur-hancur banget. Jadi makanya pakai ulekan kayak gini. Sebenarnya sih kalau pakai blender itu lebih cepet ya teman-teman, cuman beda aja gitu sensasi atau hasil sambal yang didapat gitu kan, karena pengennya yang seperti ini ya udah diulek aja gitu. Nah, ini untuk percabean dan bawang-bawangnya udah mulai penyek gitu ya teman-teman, karena nggak halus untuk si keadaan sambalnya, jadi ya udah kayak gini aja, asal dianya itu kayak penyek-penyek gitu untuk perbawangan dan juga percabeannya. Ya udah, ini langsung aku iris-iris untuk si tomatnya, dan di sini juga aku menggunakan gula merah aja biar tambah enak. Tadi sih aku juga untuk bumbunya cuman pakai garam, micin, penyedap ya teman-teman, sudah pakai micin pakai penyedap tuh gimana tuh, tapi ya gitulah supaya tambah enak gitu kan. Nah, udah deh tinggal gini aja diulek dulu sebentar juga untuk tomatnya biar agak penyek-penyek gitu ya, nggak yang bundar-bundar tapi nggak juga ini tuh halus banget. Pokoknya gitulah ya kurang lebihnya ya teman-teman, seperti di video untuk tekstur sambalnya. Udah gitu aja, tinggal nanti dimasak sebentar. Cuman untuk sambalnya ini aku masaknya paling terakhiran aja biar nggak banyak-banyak ini ya barang-barang kotor gitu, karena juga di tempat aku pas lagi aku masak gini ya teman-teman, ini tuh lagi mati air nih ya, tiba-tiba nggak tahu kenapa airnya nggak ngalir gitu, jadi alhasil cucian piring aku tuh numpuk sebenarnya di sore ini karena airnya nggak ngalir. Sebenarnya sih ada tuh ya penampungan air di daerah tempat cucian piring, cuman aku nggak pakai untuk nyuci piring gitu kan, takutnya nanti perlu untuk cuci-cuci yang lain yang lebih perlu gitu ya, karena kalau cuci piring itu bisa ditunda lah ya teman-teman, bisa nanti kalau misalnya malam ngalir baru aku cuci, atau kalau nggak sempet ngalir atau kalau nggak sempet malam aku cuci pas airnya ngalir, besok paginya pun juga nggak masalah gitu kan aku cuci. Tapi kalau keperluan yang lain, apalagi ke WC tuh ya teman-teman, yang paling penting ke WC, kalau pas lagi nggak ada air, nah itu nggak bisa ditunda juga kan. Jadi makanya air yang ada yang aku tampung itu aku
simpan gitu ya, aku cadangkan untuk kalau mau ke area WC, jadi aman gitu. Karena kan kalau udah mau ke WC, panggilan alam itu nggak bisa ditunda-tunda ya teman-teman. Jadi makanya cadangan air itu disediakan untuk darurat banget aja gitu. Nah ini lanjut lah ya, ini aku goreng si ayam tepungnya. Ini itu untuk ayamnya tadi aku marinasi dulu pakai bumbu racik ayam. Terus itu aku balurin dengan tepung bumbu sedikit, baru deh langsung dimasukin di minyak panas. Nah di sini sambil nunggu ayamnya itu lagi digoreng, ini aku tadi cek-cek sisa nasi di panci yang kecil itu yang aku panasin sisa tadi pagi, ternyata lumayan sedikit. Jadi ya udah di sini aku masaknya 2 takar aja. Dan ini singkat aja, udah aku cuci, terus aku langsung masukin aja seperti biasa ke dalam magicomnya. Dan jangan lupa magicom dicolok terus diketek, karena kebiasaan juga pernah kejadian udah dicolok tapi lupa diketek tuh ya. Nah di sini aku ngecek juga nih ya teman-teman untuk panci dan juga ini nih teko yang kemarin aku tambal tuh ya, pakai tambalan panci itu yang aku beli di video kemarin. Nah kalau teman-teman ada yang belum nonton, boleh tuh nonton video aku yang kemarinnya, yang sebelum ini aku upload ya. Nah ini tuh kan aku ada nambal tuh perpancian dan juga teko ngerebus air. Jadi sini panci sama tekonya kan udah aku tes tuh ya, udah aku coba ke ujian lemnya itu bagaimana, dan ternyata alhamdulillah ya teman-teman, ini itu ampuh gitu. Jadi pas aku pakai dianya nggak bocor lagi, cuman nggak tahu nih ya tahannya itu sampai kapan, tapi baru dipakai ini tuh ya, baru sekali dipakai alhamdulillah udah nggak ada bocor tuh, udah nggak ada netes-netes airnya. Semoga aja untuk lem penambal pancinya ini awet gitu ya teman-teman, awetnya tuh lama gitu jangkanya. Tapi kalaupun misalnya ada yang kebuka lagi gitu ya untuk penambal pancinya, aman lah ya, karena aku masih punya sisaan stok si penambal pancinya itu kemarin kan lumayan juga tuh, masih banyak. Jadi ya semoga lah awet-awet aja gitu ya untuk panci-panci yang udah ditambal ini. Nah ini untuk ayam tepungnya yang aku goreng tadi udah mateng, udah aku angkat. Terus di sini karena masih ada sisaan ayam ungkep nih ya, yang waktu hari-hari kemarin aku ungkep, ini masih ada 2 potong sisaan. Jadi ya udah di sini langsung aku goreng aja, takutnya nanti kelamaan malah keburu nggak enak kan, malah mubazir lagi nanti kebuang. Jadi ya udah langsung aku goreng aja sisa 2 itu. Dan singkat cerita aja, ini juga untuk gorengan ayamnya semuanya udah matang nih ya teman-teman. Jadi langsung aja disalin ke piring seperti ini. Dan ini nanti setelah ayamnya ini diangkat, aku mau salin dulu untuk minyaknya. Nah di sini aku kurangin untuk minyaknya karena ini kan banyak banget kalau misalnya mau dipakai untuk menumis si sambal tadi, jadi aku kurangin. Dan ini langsung aku tuang lagi minyak baru, karena kalau mau pakai minyak yang baru aku tuang tadi itu keadaannya masih panas banget, soalnya kan tempat minyaknya aku itu dari seng ya teman-teman. Jadi kalau minyak yang baru dari kompor dituang ke dalam tempat minyak itu, nah otomatis tempat minyaknya juga panas gitu kan. Jadi daripada berbahaya, jadi aku pakai minyak baru aja untuk menumis si sambalnya ini tadi. Dan ini singkat aja juga, untuk sambalnya udah mateng nih ya teman-teman. Pokoknya kurang lebihnya seperti ini untuk sambalnya. Jadi udah mateng, alhamdulillah. Untuk masakan aku di sore ini juga udah selesai dan udah beres semua. Jadi udah tenang tuh ya, untuk makan malam udah disiapin semuanya. Nah inilah ya kurang lebihnya untuk makan malam. Di malam ini ada ayam goreng, sambal, sama si sayur bening. Dan ini karena berhubung
masih pada kenyang ya pas habis masak ini, karena Ralin itu juga makanya dia ada duduk di meja makan. Itu kan tadi siang aku buatin dia mie goreng, dan mie gorengnya itu nggak habis ya teman-teman. Nah pas aku masak-masak ini, si Ralin itu lagi makan mie gorengnya itu, sisaan mie gorengnya. Jadi dianya pas aku tawarin mau makan lagi masih kenyang, katanya nanti malam aja. Nah seperti biasa juga habis selesai masak ini langsung aja untuk area kompornya aku lap-lap seperti biasa, dan untuk tumpukan cucian piring itu aku tunda ya teman-teman. Jadi nggak langsung aku cuci di sore hari ini juga, karena ya itu tadi informasi yang aku bilang kalau airnya itu nggak ngalir kan, jadi ya udah ditunda dulu untuk mencuci piring di sore ini. Dan sekian dulu deh ya teman-teman untuk video sederhana aku kali ini. Buat teman-teman juga yang udah nonton dari awal hingga akhir, aku ucapin terima kasih banyak. Jangan lupa juga untuk tinggalin jejak, tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga lonceng notifikasi. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye-bye.